jika penelitiannya benar, maka wajib bagi umat muslim untuk mengambil pendapat dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Karena apa? Pengakuan nasab yang bukan nasabnya itu adalah hukumnya haram, dilarang oleh agama. Maka bagi orang yang mendukung pun tahu mendukung, itu berarti dia berisiko terkena dari akibat hukum haram pemaksaan terhadap nasab yang bukan nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, pada hari ini tanggal 28 Februari 2024, mengikuti perkembangan dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman terkait nasab Ba'alawi. Menurut pendapat kami, semua umat muslim terutama kaum Nahdiyin yang menjadi muhibbin para habaib bukan harus membenci, bukan, tapi harus menggunakan akal sehatnya di dalam menjadi seorang muhibbin itu dengan menguatkan hatinya bahwa para habaib ataupun Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Bukan berarti harus membenci kalau memang itu gurunya atau keluarganya. Tidak ada urusan benci-membenci. Kami sendiri tidak membenci. Tapi menasabkan diri pada orang yang bukan nasabnya adalah hukumnya haram dan sangat tidak boleh itu. Apalagi kepada Rasulullah. Wajib kita mengikuti, mengarah pada pendapat Kiai Haji Imaduddin Utsman. Apa alasannya? Yang pertama, kajian kitab nasab seperti yang dimiliki oleh Kiai Haji Nur Ikhya mulai abad ketiga sampai ke atas 3, 4 sampai 9 punya dan tidak menyebut sambungnya nasab kelompok habaib Indonesia kepada Rasulullah. Ini alasan sangat kuat dan bisa diverifikasi. Bisa diverifikasi, bisa diklarifikasi. Maka dengan dasar kitab nasab yang sudah diteliti, dilanjutkan penelitian di lapangan, ini menjadi dasar yang kuat. Satu, ini dasarnya kita harus ikut Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang kedua, kenapa kita ikut tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman? Tidak mau tes DNA, sedangkan kelompok dzurriyyah Nabi yang lain di luar negeri sudah tes DNA, tidak ada masalah itu. Kiai Haji Hasan Genggong di Probolinggo sudah tes DNA. Dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah tes DNA. Artinya kita membuka hati demi umat. Jika kelompok habaib tidak berani tes DNA, menunjukkan kelemahannya. Atau memang tes DNA-nya itu bukan keturunan Nabi. Maka itulah menjadi alasan kita ikut Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang ketiga yaitu tuduhan terhadap Habib Lutfi terkait pemalsuan makam. Kejahatan luar biasa ini kalau tidak dibantah. Orang melakukan pemalsuan makam ya sama dengan pemalsuan nasab, itu udah jauh beda.
hukumnya ya sangat tidak boleh. Tolong dong berpikir logis. Kalau memang tidak berbuat, klarifikasi. Jika tidak berarti benar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita ikut Kiai Haji Imaduddin Utsman? Makam-makam palsu yang dituduhkan pemba'alawian atau menyamankan kuburan-kuburan dan makam palsu ini, kenapa tidak dijawab? Berarti kalau tidak dijawab ini benar. Kalau ini benar, berarti motifnya para habaib atau kelompok Ba'alawi, entah ini oknum atau asli. Artinya Ba'alawi asli atau mengaku-ngaku, ini adalah punya tujuan tidak baik pada negeri ini. Termasuk mengatakan pahlawan Diponegoro ini dari kelompok Ba'alawi, atau yang lain seperti Surabaya katanya dari Sirrul Baha atau Sirrul Baja. Entah apa yang dikatakan itu. Ini kan sudah melanggar aturan budaya Indonesia. Jadi seakan-akan terbaca sebagian kelompok habaib ini ingin menyamankan Indonesia. Tuh. Yang kelima yaitu tuduhan jual beli nasab. Ulama sudah banyak mengatakan tentang jual beli nasab. Bukan kelompok Ba'alawi, tapi memba'alawikan dirinya. Membeli nasab kepada kelompok RA sebagaimana banyak di TikTok, di YouTube tentang hal tersebut. Karena tidak terjawabnya beberapa penemuan di lapangan yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman terkait kitab nasab dan pengkajian dan penelitian. Kiai Haji Nur Ihya juga. Ini menjadi bukti bahwa penelitian beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman CS itu adalah benar. Jika penelitiannya benar, maka wajib bagi umat muslim untuk mengambil pendapat dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Karena apa? Pengakuan nasab yang bukan nasabnya itu adalah hukumnya haram, dilarang oleh agama. Maka bagi orang yang mendukung pun tahu mendukung, itu berarti dia berisiko terkena dari akibat hukum haram pemaksaan terhadap nasab yang bukan nasab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.